Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Pak Furqon. Jadi pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai menelaah informasi dalam teks deskripsi dan struktur teks deskripsi. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita telah belajar mengenai teks, pengertian teks deskripsi, pengertian teks deskripsi, dan ciri-ciri teks deskripsi. Jadi pertemuan yang kedua kali ini adalah melengkapi pertemuan yang pertama. Langsung saja masuk pada materinya. Sebelum kita memasuki pada pembahasan pertemuan yang kedua mengenai menelaah informasi dalam teks deskripsi dan struktur teks deskripsi, ada hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu anak-anak, yaitu teks pada umumnya memiliki bentuk pesan-pesan atau informasi yang terkandung di dalam teks itu sendiri. Nah, baik itu teks deskripsi, teks narasi, teks argumentasi, teks prosedur, dan teks-teks lainnya. Pesan-pesan atau informasi tersebut bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi kepada pembaca atau audiens. Nah, itu adalah hal awal dan hal mendasar yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Selanjutnya, memasuki pada pembahasan menelaah informasi teks deskripsi. Jadi, pengertian informasi. Informasi teks deskripsi adalah pesan yang ada dan terdapat dalam sebuah teks deskripsi. Jadi, dalam sebuah teks deskripsi memiliki bentuk pesan-pesan atau informasi di mana pesan-pesan atau informasi tersebut bertujuan untuk disampaikan kepada pembaca atau audiens. Maksudnya adalah dalam sebuah teks, ya anak-anak, dalam sebuah teks deskripsi, paragraf demi paragraf yang menyusun sebuah teks tersebut pasti memiliki pesan, di mana ketika kalian membaca atau orang lain atau audiens membaca, kalian dapat mengerti isi dari pesan teks tersebut. Nah, itu adalah pengertian dari informasi teks deskripsi. Selanjutnya, menelaah informasi teks deskripsi. Pengertian menelaah informasi teks deskripsi adalah kegiatan menganalisa, mencari, atau menemukan informasi yang ada pada sebuah teks deskripsi. Jadi, dalam sebuah teks deskripsi, kalian dapat menemukan isi dan tujuan teks apabila kalian membacanya. Nah, misal ada teks yang berjudul pantai. Ketika membaca teks deskripsi yang berjudul pantai, di situ pasti kalian akan bisa memahami isi teks tersebut, karena sebuah teks deskripsi pastilah di situ setiap paragrafnya memiliki pesan yang bisa kalian gali atau kalian temukan. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak. Nah, selain itu, bentuk sebuah informasi dalam teks deskripsi dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya informasi umum, ada yang namanya informasi khusus. Nah, di sini dijelaskan, informasi umum adalah informasi yang terletak di awal paragraf, di mana paragraf awal tersebut menjelaskan atau menggambarkan objek teks deskripsi secara luas. Jadi anak-anak, dalam sebuah teks deskripsi, paragraf awal atau paragraf pertama itu pastilah memuat bentuk informasi secara umum. Nah, bentuk informasi secara umum yang menggambarkan objek secara luas itu maksudnya ketika kalian membaca sebuah teks deskripsi, kalian bisa memahami bacaan itu secara luas. Misal, di sini Bapak memberikan contoh yang lain mengenai bacaan yang berjudul rumah ya. Di situ kalian bisa memahami, oh, bentuk bacaan yang berjudul rumah itu yang sifatnya umum menggambarkan, oh, rumah ini berada di desa ini, rumah ini berada di kecamatan ini. Nah, rumah ini berada di RT ini, berada di kota ini atau kabupaten ini.
Nah, itu adalah contoh dari informasi yang bersifat umum. Sedangkan informasi khusus adalah informasi yang terletak pada paragraf setelah paragraf pertama yang menjelaskan objek teks deskripsi secara terperinci. Maksudnya adalah anak-anak, jadi setelah paragraf pertama yang bersifat umum itu, paragraf kedua, paragraf ketiga, keempat, dan seterusnya yang menyusun sebuah teks itu pastilah bersifat khusus atau informasi atau menyajikan informasi khusus. Nah, di mana informasi itu menjelaskan objek secara terperinci. Misal seperti ini. Tadi Pak Furqon menggambarkan mengenai rumah. Nah, informasi khusus mengenai rumah yang terdapat pada paragraf 2 itu seperti apa, Pak? Nah, misal seperti ini. Rumahnya berbentuk persegi panjang. Rumahnya memiliki cat warna putih dan abu-abu. Rumahnya memiliki jendela berwarna coklat. Jendelanya berbentuk oval. Misalkan, selain itu, di rumah tersebut memiliki banyak sekali tanaman-tanaman hias dan kolam ikan-ikan hias. Nah, itu adalah contoh informasi khusus pada sebuah teks deskripsi. Sampai di sini bisa dipahami dan dimengerti ya. Selanjutnya anak-anak, di sini bisa kita lihat ada contoh teks deskripsi yang berjudul pantai, di mana teks deskripsi ini terdapat 4 paragraf di dalamnya. Paragraf pertama, Bapak bacakan. Salah satu tempat yang sangat saya sukai ketika berlibur adalah pantai. Hal yang membuat saya menyukai pantai karena suasana di sana apalagi ketika sore hari. Pemandangan sore di pantai sangat indah. Nah, pada paragraf pertama ini anak-anak memuat informasi secara umum, menjelaskan objek pantai secara luas. Di sini bisa kita pahami bahwa pada paragraf pertama ini penggambaran mulai dari ketika kita berlibur kita mau kemana, terus pemandangan sore hari di pantai bagaimana. Nah, itu adalah informasi yang disajikan pada paragraf pertama yang sifatnya umum. Bisa dipahami ya? Selanjutnya paragraf kedua. Ombak yang menabrak dipadukan dengan matahari yang sedang terbenam. Orang-orang tertawa dan bermain di bawah matahari terbenam. Butiran pasir menyentuh kaki perlahan melalui jari-jari ketika berjalan di sepanjang garis pantai. Nah, pada paragraf kedua ini anak-anak menjelaskan informasi khusus dalam teks deskripsi yang berjudul pantai. Karena apa? Di sini pada paragraf kedua menjelaskan rincian-rincian apa saja yang ada pada pantai. Misalkan di pantai ada ombak, di pantai ada pasir. Nah, begitupun seterusnya pada paragraf 3 dan paragraf keempat. Oke, Bapak bacakan. Paragraf ketiga. Tak hanya itu, awan putih di pantai juga turut menambah suasana di pantai semakin menenteramkan. Kicauan burung seperti sedang menindangkan lagu. Semilir angin yang berhembus membelai rambut menambah kesejukan di pantai. Paragraf 4. Belum lagi air laut yang biru jernih terombang-ambing di bawah ombak. Sesekali ikan-ikan tampak berenang ketika dilihat dari atas tebing di pinggir pantai. Suasana ini menjadi momen terindah bagi semua orang karena hamparan pasir, gemericik air, kicauan burung, serta terjangan ombak yang kian waktu kian mengagumkan. Nah, pada paragraf 3 dan paragraf 4 ini memuat rincian atau gambaran-gambaran pantai mengenai di pantai ada kicauan burung, di pantai ada ikan-ikan yang berenang, di pantai ada gemericik air. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak ya. Ini adalah bentuk-bentuk informasi dalam sebuah teks deskripsi sesuai letak dan bagian-bagian teksnya. Memasuki pada pembahasan struktur teks deskripsi. Nah, anak-anak, di sini dijelaskan struktur teks deskripsi adalah struktur atau bagian-bagian teks yang membentuk dan menyusun sebuah teks deskripsi. Jadi, struktur itu sendiri adalah kerangka teks yang membentuk sebuah bentuk atau susunan teks deskripsi.
di mana dalam kerangka teks itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada deskripsi umum, yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, di sini deskripsi umum dijelaskan. Deskripsi umum adalah bagian awal pembuka teks yang isinya berupa gambaran umum terhadap sebuah objek yang ingin disampaikan penulis. Sedangkan deskripsi bagian adalah gambaran isi lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional kepada pembaca, sehingga apa yang digambarkan seolah-olah bisa dilihat, didengar, dan dirasakan oleh pembaca. Nah, anak-anak, pada deskripsi umum ini dijelaskan letak deskripsi umum pada bagian awal pembuka. Otomatis paragraf pertama itu dalam sebuah teks deskripsi pastilah berbentuk deskripsi umum. Sedangkan paragraf-paragraf selanjutnya, baik paragraf 2, 3, 4, 5, dan seterusnya adalah deskripsi bagian, di mana pada paragraf 2 itu menggambarkan lebih rinci atau perincian gambaran dari paragraf pertama. Maka dari itu, paragraf 2, 3, 4 itu pastilah bersifat deskripsi bagian. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Di sini ada contoh teks deskripsi yang sama dengan contoh teks deskripsi sebelumnya, yaitu teks yang berjudul Pantai. Akan tetapi, kali ini kita akan mengulas teks deskripsi ini berdasarkan strukturnya. Oke, Pak Furqon bacakan. Salah satu tempat yang sangat saya sukai ketika berlibur adalah pantai. Hal yang membuat saya menyukai pantai karena suasana di sana, apalagi ketika sore hari, pemandangan sore di pantai sangat indah. Nah, pada paragraf pertama ini anak-anak dinamakan deskripsi umum. Sesuai strukturnya, letak paragraf pertama ini memiliki gambaran-gambaran yang bersifat umum. Jadi, dalam sebuah teks deskripsi, apabila memiliki gambaran-gambaran atau bentuk-bentuk isi teks yang bersifat umum, itu bisa disebut sebagai struktur bagian teks deskripsi secara umum. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, ombak yang menabrak dipadukan dengan matahari yang terbenam, orang-orang tertawa dan bermain di bawah matahari terbenam, butiran pasir menyentuh kaki perlahan melalui jari-jari ketika berjalan di sepanjang garis pantai. Tak hanya itu, awan putih di langit juga turut menambah suasana di pantai semakin menenteramkan. Kicauan burung seperti sedang menindangkan lagu, semilir anginnya yang berhembus membelai rambut menambah kesejukan di pantai. Terakhir, belum lagi air laut yang biru jernih terombang-ambing di bawah ombak. Sesekali, ikan-ikan berenang ketika dilihat dari atas tebing di pinggir pantai. Suasana ini menjadi momen terindah bagi semua orang karena hamparan pasir, gemericik air, kicauan burung, serta terjangan ombak yang kian waktu kian mengagumkan. Nah, pada paragraf 2, 3, 4 ini anak-anak disebut deskripsi bagian. Karena apa? Secara terperinci pada paragraf 2, 3, dan 4 ini menggambarkan detail-detail dari teks deskripsi yang menjelaskan gambaran-gambaran perincian dari paragraf pertama, yaitu ketika berlibur, satu tempat yang saya sukai adalah pantai. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Pada pertemuan kali ini, materi Bapak cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Jadi, untuk materi-materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, tetap jaga kesehatan, jangan lupa